Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Putri Nawan dari jurusan Fisioterapi, Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia dengan NPM 20064790002. Pada kali ini saya akan membahas tentang efek dan hubungan obat-obatan terhadap resiko jantung. Yang pertama ada obat sedatif. Obat sedatif adalah senyawa yang menimbulkan efek sedasi, yaitu berupa penurunan kepekaan terhadap rangsangan eksternal. Penurunan kepekaan tersebut disebabkan akibat dari penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat. Obat sedatif biasanya diberikan untuk menekan masalah psikologis pasien, terutama kecemasan yang disebabkan oleh faktor emosi atau ketegangan karena mengidap patologis tertentu. Efek yang ditimbulkan adalah tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal yang merupakan tanda akan adanya rintangan yang dapat mengganggu keseimbangan pasien, sehingga pasien menjadi lebih rentan mengalami kecelakaan jatuh. Obat sedatif juga dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, dan linglung yang juga dapat menyebabkan pasien rentan terhadap jatuh. Nah, salah satu jenis obat sedatif yang paling umum adalah benzodiazepin yang terbagi menjadi alprazolam, contohnya seperti ini. Kemudian ada chlordiazepoxid, contohnya seperti ini. Kemudian ada lorazepam, contoh merek dagangnya seperti ini. Dan ada clobazam, contohnya seperti ini. Selanjutnya ada obat hipotensi yang merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Ada beberapa golongan obat antihipertensi. Nah, tiap golongan obat ini memiliki cara kerja yang berbeda-beda, tetapi tujuannya sama-sama bisa menurunkan tekanan darah. Jenis dan dosis obat antihipertensi juga ditentukan dokter sesuai usia dan kondisi kesehatan pasien, tingkat keparahan hipertensi, serta respon tubuh pasien terhadap obat. Hubungan obat hipotensi sendiri dengan resiko jatuh adalah dapat memberikan efek samping seperti pusing, pening, lelah, tidak bertenaga, dan rasa kantuk. Nah, efek-efek tersebut dapat menyebabkan keseimbangan pasien terganggu sehingga pasien dapat mengalami kecelakaan berupa jatuh. Untuk jenis-jenis obat hipotensi sendiri ada captopril yang contoh merek dagangnya adalah sebagai berikut. Kemudian ada lisinopril, contoh merek dagangnya sebagai berikut. Ada enalapril, berikut ini merek dagangnya. Dan kemudian ada perindopril. Ini adalah merek dagangnya. Selanjutnya ada obat takikardia. Untuk menangani takikardia, obat yang digunakan adalah obat anti-aritmia golongan 2 yang merupakan jenis obat beta blocker. Obat ini bekerja dengan menghalangi stimulasi sistem saraf simpatik ke jantung sehingga mengurangi pengiriman impuls ke jantung. Efek samping yang umum terjadi ketika kita menggunakan obat ini adalah susah tidur, berat badan bertambah, lelah, dan tangan serta kaki akan terasa dingin. Hubungannya dengan risiko jatuh adalah dapat menyebabkan efek samping serius berupa pusing, pening, pingsan, sakit kepala yang parah, serta membuat penglihatan menjadi buram. Efek samping serius ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasien saat beraktivitas sehingga meningkatkan risiko pasien untuk mendapat cedera jatuh. Nah, berikut ini merupakan jenis obat takikardia. Ada acibutolol, esmolol, dan propanolol. Nah, yang terakhir ada obat bradikardia. Ini merupakan obat yang digunakan untuk mengatasi beberapa jenis aritmia, salah satunya atrial fibrasi dan gagal jantung. Nah, obat ini sendiri tidak boleh digunakan sembarangan dan hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Contoh dari obat bradikardia ini adalah digoxin yang merupakan obat glikosida jantung yang bekerja dengan cara mempengaruhi beberapa jenis mineral yang penting dalam kerja jantung, yaitu natrium dan kalium. Cara kerja ini akan membantu mengembalikan irama jantung yang tidak normal dan memperkuat detak jantung. Nah, hubungan obat bradikardia dengan resiko jatuh ini sendiri adalah dapat menyebabkan efek samping serius berupa pusing, pening, pingsan, sakit kepala parah, serta membuat penglihatan menjadi buram dan membuat kebingungan. Efek samping serius ini dapat mempengaruhi keseimbangan pasien saat beraktivitas sehingga meningkatkan resiko pasien untuk mendapatkan cedera kejatuhan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.